lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Penonton rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran tajwid yang insya Allah akan kita bahas satu persatu dari bagian 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya. Kemarin sudah dibahas dari pertemuan pertama, dari bagian pertama, tentang pembagian hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Di sana terbagi kepada 4 bagian, ada ijhar, idgham, ikhfa, sama iqlab. Nah, mari dalam kesempatan kali ini, di bagian yang kedua ini, saya akan membahas tentang hukum izhar. Izhar secara bahasa artinya adalah jelas, terang, tegas atau zohir. Secara istilah, izhar adalah bila nun mati atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibacanya harus jelas atau terang. Di sini izhar kebagi kepada 2 bagian. Yang pertama izhar halqi, yang kedua izhar mutlak. Mari kita bahas satu persatu dari izhar halqi. Izhar halqi yang artinya kerongkongan, itu halak, huruf halak. Nah, di sini izhar halqi adalah apabila nun mati bertemu dengan huruf halak, huruf kerongkongan, maka dibacanya harus jelas. Apa saja sih huruf halak? Nah, di sini huruf halak, huruf izhar halqi itu ada 6. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, di sini mari kita bahas satu persatu contohnya dalam kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Untuk yang pertama adalah contoh ketika nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar. Bisa dilihat di samping saya ada kalimat min ummatin. Nah, di sana saya lingkari nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf alif. Alifnya huruf idgham. Maka dibacanya harus jelas. Min ummatin. Jangan sampai kita pantulkan membacanya. Min ummatin. Nah, itu yang salah. Atau didengungkan, jadi min ummatin. Nah, itu juga salah. Jadi dibacanya harus jelas antara nun bertemu dengan alif. Min ummatin. Nah, di sana cara membacanya cara membaca yang benarnya. Min ummatin. Kemudian yang kedua, in huwa. Nah, in huwa. Di sana nun mati ketemu dengan ha, yaitu huruf idharnya adalah ha. Dibacanya juga harus jelas. In huwa. Jangan sampai tadi dipantulkan. In huwa. Nah, itu yang salah bacanya. Atau didengungkan. In huwa. Nah, itu juga salah. Jadi dibacanya harus jelas. Nunnya jelas. In huwa. In huwa. Nah, itu pembacaan yang benarnya. Kemudian yang ketiga, min ilmin. Di sana juga sudah saya lingkarin.
nun mati atau nun sukun ketemu dengan ain. Huruf idharnya adalah ain. Dibacanya harus jelas. Min ilmin. Jangan sampai dipantulkan. Min ilmin. Nah, itu yang salah pembacaannya. Atau juga didengungkan. Min ilmin. Nah, itu juga salah. Jadi dibacanya harus jelas. Min ilmin. Min ilmin. Nah, jelas. Nunnya jelas gitu. Dibaca nunnya jelas. Kemudian min ghillin. Min ghillin. Nah, di sana juga sudah saya lingkarin. Nun mati atau nun sukun ketemu dengan huruf idhar. Huruf idharnya adalah ghain. Min ghillin. Nah, ini juga dibacanya sama, harus jelas antara nun dengan gha-nya. Min ghillin. Jangan sampai dipantulkan. Min ghillin. Nah, itu yang salah ya. Atau juga didengungkan. Min ghillin. Nah, juga itu salah. Jadi dibacanya harus jelas. Min ghillin. Min ghillin. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya nun mati ketemu dengan huruf izhar adalah huruf kha. Cara bacanya min khairin. Min khairin. Nah, jelas kan antara nunnya. Nunnya jelas. Min khairin. Jangan min khairin atau dipantulkan. Itu yang salah pembacaannya. Ataupun didengungkan min khairin. Nah, itu juga salah. Itu yang betul secara jelas dibacanya min khairin. Kha, nun. Min khairin. Nun mati ketemu dengan kha. Huruf idharnya adalah kha. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah min hasanatin. Nah, jelaskan pembacaannya. Min hasanatin. Itu. Jangan sampai dipantulkan juga. Min hasanatin. Min hasanatin. Nah, itu juga yang salah. Atau min hasanatin didengungkan. Itu juga salah. Jadi kita pembacaannya harus jelas tanpa ditahan, gitu ya. Tanpa ditahan. Jadi langsung min hasanatin. Nah, itu pembacaannya yang benar. Itu ketika nun mati atau nun sukun ketemu dengan huruf-huruf izhar. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ketika tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin domah. Ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka pembacaannya harus dibaca dengan jelas. Di sini contoh yang pertama bisa dilihat. Min ummatin ajalaha. Nah, di sana sudah saya lingkarin tanwin kasroh ketemu dengan alif. Alifnya adalah huruf izhar. Dibacanya harus jelas. Min ummatin ajalaha. Jangan sampai kita dibacanya dengan dengung. Min ummatin ajalaha. Nah, itu yang salah. Bacanya harus jelas. Min ummatin ajalaha. Nah, pembacaannya dia jadi harus jelas. Nunnya tuh harus jelas, harus kita baca dengan jelas, jangan disamarkan gitu. Kemudian contoh yang kedua dari tanwin bertemu dengan huruf idhar ini adalah jurupin harin. Jurupin harin. Nah, di sana sudah saya lingkarin. Tanwin kasroh ketemu dengan ha. Ha-nya adalah huruf idhar halki atau huruf idhar. Nah, pembacaannya sama, harus jelas. Jurupin harin. Jangan jurupin harin. Nah, itu yang salah. Jadi pembacaannya pun harus jelas. Nunnya tuh jurupin harin. Nah, harus jelas gitu kan. Itu pembacaannya. Itu pembacaan yang benar. Jurupin harin. Jurupin harin. Jangan sampai didengungkan jurupin harin. Itu yang salah. Itu. Kemudian di sini yang selanjutnya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ghaniyun 'anil 'alamin. Pembacaannya jelas. Di sini tanwin domah ketemu dengan huruf izhar. Huruf izharnya apa? Ain. Gitu.
Ghaniyun 'anil 'alamin. Tanwin domah ketemu dengan ain. Ainnya adalah huruf idhar. Jadi pembacaannya jelas. Jangan sampai kita dengungkan. Ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, itu yang salah. Jangan didengungkan ya. Itu jadi pembacaannya harus jelas. Ghaniyun 'anil 'alamin. Jelas dan terang. Itu. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, alimun hakim. Alimun hakim. Kan jelas ya dibacanya. Alimun hakim. Jangan sampai kita membacanya dengung gitu kan. Alimun hakim. Nah, itu yang pembacaan yang salah. Pembacaan yang benarnya adalah alimun hakim. Jadi kita dibacanya secara jelas, secara terang gitu kan. Itu alimun hakim. Kemudian yang selanjutnya huruf idhar atau tanwin. Tanwin ketemu dengan huruf idhar di sini adalah tanwin domah ketemu dengan ghain. Nah, azizun ghafur. Nah, kan jelas ya, pembacaannya harus jelas. Azizun ghafur. Nah, jadi jangan sampai kita bacanya Azizun Ghafur. Nah, itu yang salah didengungkan ya. Jangan sampai didengungkan. Itu makanya dibacanya harus jelas di sini. Azizun Ghafur. Azizun Ghafur. Zun Ghafur. Nah, di sini jelas pembacaannya. Di sini tanwin domah ketemu dengan ghain. Kemudian yang selanjutnya maghfiratun khair. Nah, di sini masih tanwin domah ketemu dengan huruf kha. Huruf idharnya adalah kha. Dibacanya ini pun sama, harus jelas, harus terang. Maghfiratun khair. Jangan sampai kita didengungkan pembacaannya. Jadi maghfiratun khair. Nah, itu yang salah ya. Itu. Jadi kita bacanya secara jelas. Maghfiratun khair. Nah, maghfiratun khair. Nah, jadi dibacanya jelas antara tun kha itu kan. Jadi jelas antara tanwin domah dengan kha itu. Kemudian yang selanjutnya pembagian dari idhar yang tadi idhar halqi. Kemudian di sini yang kedua adalah idhar mutlak. Idhar mutlak. Itu dalam keterangannya idhar mutlak adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iya dan wawu dalam satu kata, maka hukum membacanya harus terang dan jelas. Gitu. Disebut izhar mutlak karena makhrajnya bukan keluar dari kerongkongan atau bibir. Itu. Nah, dalam Al-Quran yang disebut dengan idhar mutlak ini ada 4 kata. Gitu. Yang pertama, dunya. Nah, itu kan dalam satu kata ya. Dunya. Ad-dunya. Ad-dunya. Nah, di sini satu kata ad-dunya. Jadi artinya kan dunia, gitu. Jadi walaupun di sana nun mati ketemu iya, tapi dibacanya enggak duya. Dibacanya enggak duya. Dan jadi dibacanya secara terang. Ad-dunya, ad-dunya, gitu ya. Makanya kan di sini nun matinya atau nun sukunnya ketemu dengan iya. Ad-dunya. Gitu. Kemudian yang kedua, bunyanun. Bunyanun. Nah, terang kan, jelas dibacanya gitu. Jangan sampai kita baca buyanun. Buyanun. Nah, itu yang salah. Walaupun di sana nun mati ketemu iya gitu ya. Tapi dalam ini nun mati ketemu iyanya dalam satu kata gitu. Makanya dibacanya bunyanun. Ya, ini
idhar mutlak, udah mutlak harus dibaca jelas gitu, dibacanya harus mutlak jelas. Itu. Kemudian yang selanjutnya sinwanun. Sinwanun. Nah, di sini nun mati ketemu dengan wau. Walaupun nun mati ketemu dengan wau, tapi dibacanya jangan dimasukkan, jangan sampai siwanun gitu. Karena ini dalam satu kata. Udah mutlak dibacanya harus jelas gitu. Sinwanun. Sinwanun. Jangan sampai jangan sampai kita kelewat. Jangan sampai kita malah mantul sinwanun. Sinwanun. Nah, itu yang salah. Itu bacanya sinwanun. Itu secara jelas, secara terang. Jangan sampai jadi siwanun gitu kan. Nah, karena ini dalam satu kata. Itu kan dalam satu kata. Jadi sinwanun. Itu. Dan yang terakhir qinwanun. Nah, ini juga sama. Qinwanun. Nun mati ketemu waw. Itu. Waw di sini karena adanya dalam satu kata, itu, maka dibacanya harus jelas. Jangan sampai kiwanun. Jangan sampai kiwanun. Nah, itu pembacaannya. Ya, jadi kita harus jelas. Qinwanun dalam pembacaannya. Qinwanun itu karena ada dalam satu kata gitu ya. Nah, mungkin itu huruf idhar mutlak. Itu. Huruf idhar mutlak yang saya temukan dari buku rujukan yang saya baca itu ada 4 kata. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, dan qinwanun. Itu. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ada kata-kata tersebut, gitu ya. Ada kata-kata tersebut, maka kita membacanya harus jelas dan terang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan yang pertama dari hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin ketika ketemu dengan huruf-huruf izhar. Maka dibacanya harus jelas, harus terang, harus tegas, gitu kan, harus pembacaan nunnya harus jelas, gitu kan. Itu bisa dilihat dalam bagan idhar dan pembagiannya. Idhar kebagi 2, idhar halki dan idhar mutlak. Dan huruf idhar ada 6. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Bisa dilihat dalam bagannya, itu pembagian idhar, hukum idhar. Hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang izhar, tentang hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin ketika ketemu dengan huruf izhar, maka pembacaannya harus dibaca dengan jelas. Nantikan video-video berikutnya kita bahas selanjutnya hukum idgham, ikhfa, dan iqlab di video-video berikutnya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.